Renadi Cipta, kita berpadu kolaborasi budaya dalam satu lagu. Musik menyatu irama baru, jadi nuansa kita berbagiku. Nada radio suara menemani, cerita dan lagu tak pernah mati. Ruang bersua, ide berkembang, semua bersama tanpa bimbang. Di Renadi Cipta, kita berpadu kolaborasi budaya dalam satu lagu. Musik menyatu irama baru, jadi nuansa kita berbagiku. Nada radio suara menemani, cerita dan lagu tak pernah mati. Ruang bersua, ide berkembang, semua bersama tanpa bimbang. Nada radio ajak kita terbang, melintasi dunia tanpa halang. Setiap nada jadi pelangi, dalam kolaborasi kita berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, cerita dan nada kita samai, semua warna jadi satu. Ruang kolaborasi kita bersatu. Di sini kita tak sendirian, budaya dan sejarah kita tanamkan, jadi sinergi suara dan nada. Labra Radio tempat kita bersandar. Labra Radio ajak kita terbang, melintasi dunia tanpa halang. Setiap nada jadi pelangi, dalam kolaborasi kita berdiri. Radio ajak kita terbang, melintasi dunia tanpa halang. Setiap nada jadi pelangi, dalam kolaborasi kita berdiri.
sehah lata-lata mendilada. La sehah lata-lata mendilada. La sehah lata-lata mendilada. Janten kabaca.
Space, listen and enjoy. Wow, Bluffers, tanpa terasa kita sudah memasuki tahun yang baru. Tahun 2025, luar biasa tanpa terasa ya Bluffers ya. Nah Bluffers, segenap manajemen Blabla Radio Space mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga di tahun baru yang 2025 ini kita semua senantiasa selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan kesuksesan yang jauh lebih meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan yang lebih penting Bluffers, di tahun 2025 ini semoga hidup kita pun jauh lebih bahagia. Amin ya robbal alamin. Nah Bluffers, sebelumnya kita selalu akan mengingatkan beberapa atau berbagai platform kita, antara lain di aplikasi Android Blabla Radio, website hallobluffers.com, Instagram live kita Blabla Radio Space, YouTube channel kita Blabla Radio Space, ada juga snack video by Hendra Riyadi, TikTok kita juga Blabla Radio Space. Nah, Bluffers, bicara tentang talenta dan bakat ini dua hal yang saling berkaitan. Nah, kalau bakat itu adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang, namun dia masih harus dikembangkan. Sebaliknya, talenta itu pun juga adalah potensi tertinggi yang dimiliki oleh seseorang, namun melalui proses belajar. Tapi sekali lagi, dua-duanya saling berkaitan. Nah, Bluffers, bicara tentang talenta, di awal tahun 2025 ini, Blabla Radio menghadirkan program Talenta on Bla. Menggali talenta sejak dini bersama saya, Ferry Flo, Blabla Radio Space, listen and enjoy. Blabla Radio Space, listen and enjoy. Wow, luar biasa ya Bluffers ya. Jadi tadi kita sudah lihat dari tayangan sebelumnya ada berbagai talenta yang dimiliki oleh teman-teman yang hari ini hadir bersama kita di Blabla Radio Space mengawali program kita di awal tahun 2025. Sudah bersama saya, teman-teman yang hadir bersama kita tadi sudah mempersembahkan karya mereka, talenta mereka ya. Di sebelah saya sudah ada Sema. Halo Sema, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya Sema ya, terima kasih Sema ya sudah bergabung bersama kita di Blabla Radio Space ini. Dan sekali lagi mudah-mudahan di tahun 2025 ini Sema semakin lebih berprestasi lagi ya. Oke, berikutnya Dara, apa kabar Dara? Halo. Alhamdulillah. Dara juga luar biasa nih, sama juga ya Dara ya. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini Dara juga semakin lebih berprestasi lagi. Dan Bluffers jangan lupa ini mudah-mudahan Bluffers juga bisa ikut mengucapkan nih, kebetulan teman-teman kita yang ada di sini salah satunya ada yang berulang tahun nih Bluffers. Selamat ya Dara ya, selamat ulang tahun ya, sehat selalu, sukses selalu juga. Terima kasih. Oke. Nah Bluffers, tadi kan kita udah sampaikan ya bahwa di program kita di Talenta on Bla hari ini itu dengan subjudul kita adalah menggali talenta sejak dini. Nah kita mau coba ngobrol dulu nih sama Sema ya. Sema, tadi Sema kan kalau nggak salah sudah mempersembahkan sebuah karya tarian, itu tari Bali ya Sema betul ya. Oke, itu tadi kalau nggak salah ada tari kebiar dan condong. Nah Sema, kita mau nanya nih, dan Bluffers juga rata-rata juga kayaknya pengen tahu juga nih, ingin dapat inspirasi dari Sema juga. Nah Sema belajar tari Bali ini dari sejak kapan sih? Aku udah belajar tari Bali dari TK. Dari TK? Ya, dari TK. Cuma sebelum-sebelumnya itu sempet nyobain tari-tari lain juga. Dari TK itu sampai kelas 6 SD tari Bali, setelah itu udah berhenti. Oh gitu, sampai kelas 6 SD. Ya, sampai kelas 6 SD. Oke. Nah sebelum tari Bali tadi kan kalau nggak salah Sema juga sampaikan sempat belajar juga tari-tari yang lain gitu ya. Itu salah satunya apa tuh Sema kalau boleh tahu? Waktu itu sempet coba balet. Balet ya? Balet. Wow. Cuma nggak lama. Kayaknya lebih enak ke tari tradisional aja. Oh begitu. Wah, Bluffers ini patut dicontoh juga nih, karena ternyata Sema juga amat sangat mencintai budaya lokal kita ya. Luar biasa banget nih Sema. Nah, kenapa di antara balet dan salah satunya tadi tari Bali juga gitu ya, memilih tari-tarian tradisional itu sama sulitnya nggak sih dengan antara misalkan contohnya tadi balet dengan tari Bali gitu ya, sama sulitnya nggak sih? Kayaknya sama-sama sulit, cuma karena mereka itu
dua tarian itu tuh beda pakemnya. Beda Jadi pakem. kalau saya merasa tari Bali itu lebih susah. Lebih susah tapi buat Sema itu malah jadi lebih ada tantangan mungkin ya. Iya, ada tantangan. Oke, itu ada guru khusus yang melatih Sema waktu itu? Ada ya? Iya. Boleh disebutkan siapa gurunya mungkin? Ada Blimaja sama Kak Tari. Kak Tari, Blimaja, apa kabar Blimaja? Semoga sehat selalu di sana juga ya. Mudah-mudahan nonton juga nih Sema. Tadi sudah memperagakan tari-tariannya luar biasa sekali. Dan ternyata masih fasih loh sampai sekarang. Nah Sema, di luar itu semua kira-kira selain tadi ada guru pembimbing juga yang melatih tari, kira-kira ada yang memberikan dukungan lebih juga nggak Sema? Misalkan ibu atau ayah gitu? Iya, ibu sama ayah sangat-sangat mendukung Sema. Sangat karena mendukung. dari awal juga yang menyarankan Sema buat tari Bali itu ibu. Ibu, Jadi, oh iya, dari ibu dulu. itu termasuk salah satunya gagasan dari ibu juga ya? Iya, dari ibu tari juga. Bali. Gimana waktu itu ibu ngomongnya? Udah Sema kamu tari Bali aja. Gimana sih waktu itu? Awalnya itu ibu itu sempat nyoba buat masukin Sema ke les tari tradisional Sunda. Cuman ternyata kurang cocok. Terus kata ibu coba Bali dulu aja deh gitu. Ternyata cocok juga di Bali. Cocok juga gitu ya. Oke. Untuk Sema kita masih akan gali lagi. Kita akan coba ke Dara. Halo Dara. Halo. Iya, ceria banget hari ini karena lagi ulang tahun juga. Nah, kalau Dara gimana pengalamannya? Kalau Sema kan tadi dari SD ya, kalau nggak salah betul ya. Nah, kalau Dara sendiri gimana nih? Memulai untuk berkreasi itu dari sejak usia berapa sih? Dulu waktu TK Dara sempat ini ngikut ekstrakurikuler tari. Gitu? Ekskul tari. Oke. Terus waktu itu lagi nari ceblek-ceblek suang karena Dara kan dulu tinggal di Jawa Timur ya. Jadi ceblek-ceblek suang. Oh gitu. Iya, terus dapat juara gitu. Dapat juara, luar biasa sekali. Itu acara sekolah waktu itu? Bukan. Oh, memang lagi ada TK, waktu itu kejuaraan tertentu gitu ya. Itu waktu itu ikut di kelas apa itu tarinya waktu itu? Mungkin ada kelas-kelasnya kan? Oh, nggak ada ya. Tapi yang jelas waktu membawakan karya tari itu yang tadi ceblak-ceblak suweng itu, Dara meraih prestasi luar biasa sekali. Nah, kalau Dara sendiri siapa yang membimbing untuk khusus di dunia tari nih? Dulu waktu itu sama teman-teman sih. Sama teman-teman? Dulu waktu pertama kali sama teman-teman ya. Jadi sama teman-teman tuh saling menyemangati gitu. Udah Dara kita gini. Buat grup gitu. Buat grup. Masih inget nggak sih dulu grupnya namanya apa? Enggak sih, dulu kita kayak ngikutin Blackpink gitu. Wow. Referensi Dara apa nih kalau untuk tari menari nih? Referensi Dara ya dari YouTube gitu. Dari YouTube. Oke. Terus kalau tadi pertanyaan yang sama kayak Sema, di luar itu semua ada nggak sih yang selalu mensupport Dara untuk udah kamu belajar ini aja tari atau apa gitu? Siapa tuh kira-kira? Itu Mama. Mama. Oh iya, kita lupa menyapa halo Blavers yang ada di studio. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di sini di Bla Bla Radio Space. Termasuk ada mamahnya Dara, ada mamanya Sema juga. Terima kasih ya sudah mendampingi putri-putrinya yang cantik ini nih dan berbakat semua nih, luar biasa. Keren. Oke, kita balik lagi masih di Dara nih. Dara selain tari, ada juga minat yang lain, Dara? Baru-baru ini Dara baru ikut basket gitu. Ikut basket? Iya sih, kalau dari posturnya cucok sih kayaknya. Tapi masih terus berlatih basket? Iya, masih. Masih? Wah, renang enggak? Renang enggak sih? Enggak ya, basket ya? Iya, basket. Sama teman-teman pastinya. Iya, sama teman-teman. Oh ya, kita hampir lupa nanya, kalau Dara sekarang apa kesibukannya, masih di sekolah atau apa gitu? Sekarang kelas berapa sih Dara? Dara sekarang kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA di Kota Bandung pastinya ya. Dekat Cimahi. Wow, keren. Mudah-mudahan teman-teman yang di Cimahi ini yang kenal Dara nanti tetap mensupport dia ya. Oke, kita balik lagi ke Sema. Kalau Sema sendiri kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 2 SMA juga. 2 SMA juga. Ya. Pastinya di Bandung lah ya. Iya, di Bandung. Oke. Kegiatan di sekolah yang sering diikuti oleh Sema itu apa biasanya? Kalau sekarang Sema itu ikut OSIS. Jadi ikut OSIS sibuk juga. OSIS, iya. Benar-benar aktif dia ya, Blavers ya.
Oke, ikut OSIS. Di OSISnya apa, membidangi apa? Kalau sekarang sebagai bendahara. Bendahara. Iya. Ini Blavers. Ini apa namanya? Ini yang kita sebut di awal, talenta dan bakat sejak dini nih, ngitung duit. Seneng ngitung uang ya? Senang. Iya, senang. Pastinya semua orang juga ya. Oke, kita balik lagi. Kegiatan terakhir ekskul di sekolah apa, Dara? Sebelum liburan panjang kemarin? Dara. SEMA. Kalau sebelum liburan panjang, sebenarnya di sekolah itu nggak ikut ekskul lain, cuma OSIS. Jadi masih OSIS sampai libur juga, OSIS terus. Masih. Ya, masih OSIS. Oke, kalau Dara, kegiatan di sekolah? Basket. Ada apa namanya? Ada pertandingan kemarin ini ikut nggak? Kejuaraan-kejuaraan di sekolah? Paling kayak cuman latihan tanding gitu bareng sekolah lain gitu. Oh gitu. Iya. Oke, menang nggak? Ada yang benar, ada yang kalah. Baru banget soalnya kan. Oh gitu ya. Oke, Blavers, nanti setelah yang berikut ini kita masih akan ada obrol-obrol seru lagi bersama mereka nih, teman-teman Sema dan Dara. Setelah yang berikut ini, Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Blavers, kita masih ingin menggali lagi obrol-obrol bersama teman-teman kita ini yang mudah-mudahan dari obrolan mereka bisa menginspirasi Blavers dimanapun berada, terutama yang sama usianya dengan mereka ya. Oke, kita menuju ke Sema kembali. Sema, kira-kira waktu mulai masuk menekuni terus tari Bali nih ya, sebetulnya ada nggak sih apa ya, maksudnya kesulitan tertentu terus sampai akhirnya saya mau mikir aduh kayaknya susah ya tari Bali, mengalami hal-hal seperti itu nggak atau lancar-lancar aja gitu, gimana pengalamannya? Sih, ya, ada ya juga. Soalnya waktu itu sempat mau berhenti juga pas masih nari Balinya karena rasanya udah kayak capek aja gitu. Oh gitu ya. Emang susah sih ya. Iya emang susah. Jadi tapi kan waktu itu ada lomba-lomba juga, jadi termotivasi lagi buat terus tari Bali lagi, buat ikut-ikut lomba yang kayak gitu juga. Gitu. Iya. Nah ini kita pengen tahu juga nih Sema, kalau kita ikut latihan tari Bali itu hal yang paling penting harus kita persiapkan tuh menurut pengalaman Sema apa sih kira-kira? Yang harus dipersiapkan itu kekuatan fisik sama mental, karena kadang kita tuh secara fisiknya udah siap misalnya, tapi mental kita capek jadinya pas nari juga nggak maksimal atau sebaliknya juga bisa kayak gitu. Pernah teralami seperti itu? Pernah, ya? Pernah. Ya. Nah terus kalau seandainya ada situasi seperti itu yang Sema lakukan apa tuh? Untuk Karena mengatasi itu? Di tempat tari Bali Sema itu banyak teman-teman juga, jadinya kayak main-main gitu sama teman-teman buat ngilangin capek kayak gitu. Oh, biasanya. gitu ya? Iya. Oke, jadi Blavers ini salah satu tips dari Sema. Jadi kalau ada teman-teman yang juga mengalami hal yang sama, jenuh atau udah merasa gimana, ya cobalah fun dengan teman-teman sebayanya ya. Jadi terlupakan itu semua. Nah, kalau bicara soal kejuaraan sendiri, mungkin masih ada yang teringat nggak ikut kejuaraan apa aja di tari? Terakhir itu ikut lomba Bandung International Dance Competition di Maranatha, di Universitas Maranatha, dapat juara 2 kelompok sama juara 5 solo dance. Juara 2 kelompok dan juara 5 solo dance. Solo dance. Ya. Kita beri applause buat Sema, luar biasa ya. Benar, nggak salah kita ngundang dia. Selamat ya Sema ya, dan pastinya berharap prestasi ini akan terus diraih lagi ya. Oke. Nah terus tadi tuh untuk jaga stamina tuh biasanya apa sih yang perlu dipersiapkan untuk selalu menjaga stamina, karena nari Bali itu kan energik sekali ya, dengan gerakan yang dan terutama harus lentur dan apa. Nah Sema sendiri punya tips nggak sih secara pribadi buat teman-teman kali untuk yang ingin berlatih tari Bali khususnya ya? Biasanya kalau sebelum nari Bali itu Sema tuh selalu makan dulu, jadi pas lagi narinya nggak terlalu capek, dan pas lagi istirahat juga kadang suka makan cemilan buat nambah-nambah energi gitu. Gitu ya. Yeah. Jadi tipsnya jangan lupa makan dulu. Karena kita lemes nanti gitu ya. Dan kalau di tari Bali itu kan memang dia harus ada di satu
pakem tertentu atau apa ya istilahnya, mungkin saya agak kurang paham, mungkin Sema yang lebih paham. Itu ada gerakan tertentu yang memang kita harus full power juga ya? Iya, harus ada juga. Boleh disebutin nggak itu istilahnya apa sih kalau di dunia tari itu kayak gerakan tertentu apa gitu, itu ada istilahnya nggak sih? Ada. Ada ya? Beberapa, cuma ada beberapa yang udah lupa juga. Oke. Ada ada agem, jadi Agem. posisi berdiri tegak gitu. Gitu Nah ya. itu tuh di setiap tarian itu berbeda-beda, jadi harus dilatih terus. Itu. Karena jadi posisi berdirinya tuh setiap tarian beda-beda. Misalnya ada tarian perempuan, tarian laki-laki, itu harus dilatih terus. Kayak gitu. Begitu. Iya. Oke. Di tari Bali itu kan tadi kalau nggak salah ada kelompok juga ya. Iya, ada kelompok Kalau berkelompok itu sama. Ininya apa namanya untuk koreonya atau konfigurasinya atau blockingnya gitu. Itu gimana sih biasanya menyelaraskan itu semua? Arahan dari guru juga pastinya. Iya, ya? ada arahan dari guru juga dan harus meningkatkan chemistry juga. Jadi di luar lagi latihan juga kita main-main terus buat ningkatin chemistry pas lagi narinya kayak gitu. Gitu. Iya. Oke. Yang paling utama menurut Sema itu yang paling khas dari tarian Bali itu apanya sih? Yang paling khas itu pasti yang pertama dilihat mata ya, karena mata kalau tari Bali itu selalu melotot dan Saya jadi gerak-gerak. ngotot ya. Iya. Enggak. Oke, terus mata Terus paling gerakan kaki, karena kaki ya. kalau dari contoh tadi tarik kebiar duduk itu tuh banyak loncat-loncat di lantai juga. Jadi itu yang dilihat paling. Dan itu Ya. juga butuh latihan yang intens ya, betul, latihan yang Sema ya. intens, ya. Oke. Sampai sini dulu, kembali ke Dara nih. Dara tadi kan sudah memperagakan tarian modern atau modern dance gitu ya. Ini sama mungkin dari sejak kapan nih modern dance nih? Mulai seneng goyang-goyang gitu? Dan sejak SD. Ternyata sama-sama dari SD, makanya nggak salah nih menggali talenta sejak dini dari SD ya. Waktu zaman pengalaman SD mungkin masih inget kenapa tiba-tiba aku kayaknya pengen deh nyobain gitu. Itu pemantiknya apa sih waktu itu? Seingat Dara? Dulu ada temen yang ngajak gitu, ngajak kayak ngenalin K-pop ya. Dulu Dara dance-nya dance K-pop. Oh gitu. Ngenalin K-pop, terus Dara suka gitu, jadinya gitu. suka ngedance bareng sama dia. Sama mereka ya. Oke. Kalau di rumah suka ngedance sendiri nggak? Setiap hari. Setiap hari. Terus mamanya nggak marah? Enggak. Enggak ya. Ngapain Udah sih kamu? biasa. Gitu ya. Karena mamanya juga mendukung ya. Iya. Oke. Terus apa yang menurut Dara paling menarik dari modern dance itu dalam hal apanya, Dara? Energetiknya mungkin ya. Oke. Terus kalau dari sisi iringan lagunya dan apanya gitu itu sama ya? Iya, enak gitu di Gitu ya. dance-nya juga ngikutin iramanya itu, jadi Gitu. enak. Langsung feelingnya langsung muncul ya. Iya. Begitu dengar lagu tertentu kayaknya udah spontan aja kali begitu ya. Oke. Yang paling disukai Dara itu dalam hal tarian modern dance itu dari sisi koreonya itu yang kayak gimana sih? Misalnya? Yang gerakannya tuh nggak susah tapi enak gitu, ngikutin irama Gitu ya. Oke. Terus kalau di modern dance itu kan nggak selalu melulu harus energi, kan ada gerakan-gerakan di part tertentu yang juga dia harus lembut, harus gimana, kan ada juga Iya, kali ada, ya. ada. Pernah membawakan koreo seperti itu? Pernah ya. Pernah. Itu apa waktu itu dalam satu pentas di mana mungkin? Enggak sih, waktu itu cuman berempatan gitu sama teman. Sama teman. Teman-temannya masih suka nari-nari sama kayak Dara sekarang? Enggak, kan dia udah di Surabaya. Oh iya ya, Dara kita udah di Surabaya. udah beda lokasi ya, tapi masih suka ada hubungan sama teman-teman di sana? Suka. Aku masih suka nari nih, Iya. kamu gimana? Sih. Masih ya, oke. Kalau yang sekarang nih tarian-tarian atau ya tari modern lah ya. Kan tadi kita juga udah lihat di depan itu kalau nggak salah ada salah satu lagunya dari salah satu grup lah ya, anggaplah gitu. Tapi yang jelas juga tadi juga bawain salah satu theme songnya dari Bla Bla Radio Space. Itu gimana tuh waktu itu pertama nyoba-nyoba tuh gimana sih? Itu Bagi-bagi kemarin. cerita dong. Kemarin banget kan 2 hari lalu mau 2 hari lalu. itu langsung bikin koreonya. Wow. Jadi dalam 1 hari harus hafal Bikin gitu. sendiri koreonya, Iya, menciptakan sendiri. iya.
Wah, keren ya, luar biasa. Dibantu sih sama mama juga. Wah, mamanya hebat ya. Terima kasih mamanya udah bantuin Dara, selalu support. Mamanya senyum-senyum aja di situ. Kalau mamanya suka nari nggak sih? Mama suka joget. Suka juga ya. Suka nari India. Oh gitu. Wah, mamanya luar biasa banget ya. Oke, terus kalau nggak salah tadi juga ada nuansa budaya lokalnya juga ya, tariannya Dara ya. Itu apa sih Dara? Tari apa itu? Tari karedok lenca. Oh, Ya, karedok itu lenca. awalnya tugas sekelas gitu disuruh bikin tari. Oh, itu berawal dari tugas, Iya, suruh tugas. bikin tari. Iya. Oh, oke. Baru-baru Terus terus akhirnya sekelas buat koreonya sendiri. gitu. Iya. Kenapa terus memilih materinya itu? Ada sesuatu yang menarik nggak? Kah dari materi itu? Apakah ritmenya Ya, atau memang lagunya memang ritmenya enak? enak. Ritmenya enak ya. Kan bikin candu. Oh, bikin candu. Oke, terus apa namanya? Kalau di kelompok itu biasanya jadi leadernya siapa sih? Dara, bukan? Bukan. 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 Bukan ya. Iya, bukan. Dari Dara- cuman dance aja ikut. Oh gitu. Biasanya. Tapi pernah dibimbing oleh pelatih juga nggak untuk modern dance? Enggak. Enggak, jadi selama ini Sendiri. benar-benar apa namanya ini ya, ini sendiri gitu ya. Sendiri, heeh. Wah, luar biasa ya. Referensinya dari mana aja sih selain dari YouTube atau apa? Ada penari-penari yang mungkin menjadi favorit juga dari Dara? Paling kayak TikTok kan suka buat konten-konten gitu sih gitu. ya. Konten dance biasa sama teman diajakin gitu. Gitu ya. Iya. Oke. Terus apa namanya? Kalau dari pengalaman tari modern, Dara lebih suka membawakan apa diiringi oleh lagu-lagu dari mana nih? Barat atau dari lokal pun ada gitu? Dari Korea biasanya. Korea. Iya. Kenapa harus Korea? Karena enak gitu tidak masuk sama darah gitu. Oh, masuk ya, masuk chemistry-nya dapat ya. Waduh, luar biasa, keren. Oke, kita balik lagi dulu ke Sema. Nah, Sema, kita kayaknya saya tertarik untuk menggali terus di tari Bali karena tari Bali ini juga boleh dibilang untuk yang apa namanya seusia Sema ini boleh dibilang relatif langka kali ya yang ikut tari. Bener nggak sih Sema? Iya, udah lumayan langka juga Langka karena juga ya. biasanya kalau orang-orang tuh milih tari tradisional tuh tari Sunda atau tari Jawa Iya, gitu umumnya kan. gitu Iya, kan. umumnya. Gitu. Nah, di tari Bali ini sampai dengan detik ini itu kira-kira yang akan mencoba untuk di apa namanya di ini lagi di apa digiatkan lagi sama Sema itu tari Bali yang apa nih yang sekarang lagi berproses. Berlatih Kayaknya apa? tari kebiar duduk itu karena tari kebiar duduk itu ada banyak versinya kan. Oh, ada banyak Iya, ada versi banyak itu versinya. kita baru tahu Blavers. Oh, gitu ya. Jadi mau coba satu-satu lah gitu. Oke, kalau yang tadi dibawakan itu versi yang mana? Kalau itu kayaknya masih versi yang pemulanya ya. Versi Masih pemula. pemulanya, iya. Jadi Blavers atau yang teman-teman di studio nih yang lagi banyak nih kalau mau nyoba tari Bali yang versi pemula aja yang kayak tadi. Biar nggak pegel-pegel badannya. Itu berapa lama sih biasanya tari Bali itu maksimal panjangnya tahu nggak sih? Yang pernah Sebenarnya dialami? kalau paling panjang kayaknya sampai 30 menit juga ada kalau buat 30 menit. pertunjukan. Iya, ada. Non-stop itu yang nari. Non-stop. Luar ada. biasa ya, bener budaya kita nih luar biasa banget ya Blavers ya sampai 30 menit itu nggak sulit menghafalkan dari part 1, part 2 dan seterusnya itu gimana sih biasanya caranya tuh? Itu cukup susah jadi harus dilatih kayak berbulan-bulan gitu. Biasanya kalau yang durasinya panjang itu tari-tari kelompok. Jadi gitu. belajarnya bareng-bareng gitu. Oh, gitu ya. Iya. Saya pernah ini nih saya mau berbagi cerita aja. Saya pernah lihat ya sebuah tayangan ada guru pelatih tari Bali bersama siswa-siswanya itu kayaknya guru tari Bali itu galak banget ya. Bener nggak sih? Kebetulan saya tuh dapetnya yang lumayan baik. Jadi nggak terlalu keras lah. Oh gitu. Iya. Oh gitu ya. Iya. Soalnya saya pernah lihat dalam sebuah tayangan gitu ya. Itu tapi dia benar sih ngelatihnya benar gitu ya. Apa maksudnya kalau pas lagi saya nggak tahu istilahnya apa pokoknya pas lagi badannya begini itu
sampai kayak ditepuk-tepuk Iya. gitu, bener nggak sih? Emang begitu ya? Iya emang kayak gitu. Cara melatihnya ya? Misalnya kayak buat agam tadi itu kan harus bener-bener posturnya itu harus bener-bener kayak tegak Betul, gitu. Atau gak jongkok gitu kan. Nah Nah itu posisi. kadang harus bawah banget jadi harus didorong sama gurunya Wah, gitu. gitu Iya, ya. kayak gitu. Itu latihannya bertahan berapa lama tuh latihan jongkoknya untuk supaya kalau pentas itu benar-benar perfect gitu? Kayaknya 2 bulan 3 bulan 2 biar bulan, 3 bulan. sampai sempurna banget. Kayaknya Wah, sekitar lumayan segitu ya. ya, lumayan lama. Dalam setiap latihan berapa lama itu latihan jongkok? Kalau untuk latihan agamnya sendiri Agam, paling kayak 20 menitan 20 aja. menit lumayan, Cuma- Blavers. Keram. Iya, cuma terus-terusan jadi misalnya Oh, 20 gitu. menit istirahat belajar lagi gitu. Oh kayak gitu, Iya. oke. Nah buat teman-teman apa yang juga sama-sama ikut berlatih tari Bali, itu biasanya sebelumnya ada pemanasan dulu nggak sih, warming up dulu, karena kan otot-otot kita kan juga harus lentur dan apa, biasanya suka ada warming up juga kah? Ada warming up. Ada ya, misalnya seperti apa itu? Misalnya kalau tari Bali itu kan banyak gerakan tangan juga yang kayak naik ke atas gitu kan. Nah untuk ngelatih itu juga biasanya suka ada pemanasan buat ngejaga tangannya tetap di atas kayak gitu. Atau enggak ngelatih mata dan kaki juga gitu. Gitu, yang paling sulit tuh berlatih apa, mata ya kayaknya ya? Kalau mata nggak terlalu sih, Masa? paling Kok ya harus begini-begini gitu? Saya nggak bisa sih. Ngelirik-ngelirik gimana gitu? kaki sih yang susah karena Oh, kaki kadang malah yang suka susah. nggak kuat gitu atau enggak kayak keseleo atau jatuh, kadang sering kayak gitu. Pernah juga seperti Iya. itu ya, itu udah konsekuensi dari berlatih, tapi kan sebetulnya itu untuk supaya karya tari yang kita peragakan, kita persembahkan buat audiens itu sempurna terlihatnya ya. Iya. Oke, nah selain dari tadi gerakan-gerakan itu tadi, ada juga mungkin yang nggak kalah pentingnya adalah busana yang dipakai. Iya. Itu dari setiap tarian itu busananya beda-beda kali ya? Iya beda-beda. Contohnya misalkan kalau kebiar itu ada sebuah istilah nggak sih, apa pakai busananya apa dan sebagainya, istilah dalam bahasa Balinya ada nggak sih? Kalau itu kurang tahu sih, cuma kalau biasanya kalau kebiar duduk itu kainnya agak dibentangin gitu ke pinggir. Oh, Kalau gitu. tari condong kainnya benar-benar nutup kaki aja, nggak dipakai gitu, nggak dipakai main. Nggak dipakai Iya. main karena memang konsep dari tariannya memang seperti itu gitu ya. Iya. Oke. Terus kemudian kalau dari pernak-pernik aksesoris yang lainnya itu ada apa aja biasanya yang saya mau pernah pengalaman yang pernah ada tuh? Kalau biasanya setiap tari Bali itu kan ada seperti mahkota gitu kan. Mahkota. Nah itu tuh di setiap tariannya beda-beda. Kalau di tari kebiar duduk sendiri itu tuh termasuknya ringan dan harus benar-benar ketat di kepala. Gitu ya. Biar Pusing gak nggak sih? lepas. Pusing Kepala banget. pusing ya? Iya, pusing Kalau nggak banget. biasa ya? Ya kalau nggak biasa pusing banget karena bakal banyak jepit-jepit juga buat dipakai di kepalanya. Jadi lumayan pusing. Kalau tari condong sendiri itu sama juga ada mahkotanya sendiri, cuma lebih besar dan itu tuh berat banget. Oh, jadi iya? jadi harus tahan pas nari juga. Wah. Dan harus gerak kepalanya tuh harus pas buat ngegoyangin pernak-pernik yang ada di kepalanya. Luar gitu. biasa ya, ternyata tidak sesimpel itu Blavers belajar tari Bali, tapi itulah kekayaan dari budaya kita khususnya di seni tari Bali ya. Tidak mudah dan makanya kita harus tetap mengapresiasi budaya lokal kita khususnya di seni tari Bali. Dara, kalau dengar cerita barusan itu berminat lagi nggak sih ikut tari Bali? Minat. Pasti ya. Mau berminat sebenarnya kalau ada ini yang ngajak gitu. Kalau ada pelatih yang nonton silakan diajak berlatih. Tapi mungkin bisa saling bertanya kali ya sama Sema ya. Gimana sih aku kalau mau ikut latihan tari Bali di mana dan apa? Nah, ini sekaligus info juga kalau mau ikut latihan tari Bali khususnya di Bandung tuh di mana? Sema. Kalau waktu itu Sema itu ikut di Sanggar Sekar Tampak Siring, itu tuh ada di daerah Dago. Di Ya. seputaran kita sini ya? Iya, di Oke. seputaran. Gitu. Berminat? Silahkan datang ke sana, nanti bilang sama mamanya. Ya, "Ma, bilang mama dulu deh. mamanya tolong antar ya." Standby. Oke, kita kembali lagi ke Dara, tapi setelah yang satu ini masih bersama saya Ferry Flow, Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Bla Radio Space, listen and enjoy. Semakin seru obrolan kita bersama teman-teman kita di sini, Sema dan Dara. Mereka ceria-ceria banget loh ya, di antara kesibukannya masih tetap ceria, masih tetap fit, terutama
menginjak tahun 2025 ini kayaknya mereka kelihatannya spiritnya semakin meningkat, semakin bertambah. Karena apa? Karena talenta-talenta mereka ini sepertinya luar biasa untuk terus bisa dikembangkan di tahun 2025 ini. Nah, kita bicara di tahun yang baru ini nih, ke Sema dulu nih. Sema punya rencana apa di tahun ini kira-kira Sema? Khususnya di dunia seni tari barusan. Kalau di tahun ini kayaknya bakal coba buat latihan lagi sendiri karena kayaknya di sekolah juga udah nggak terlalu banyak kegiatan. Jadi mau coba buat kembangin tari-tari lagi, nyoba tari-tari baru sama versi kebiar duduk yang baru. Oh iya. Ya. Oke, sampai sini dulu. Versi kebiar duduk yang baru ini kira-kira dibanding versi yang sebelumnya peningkatannya ada di part yang mananya kira-kira? Kayaknya kalau untuk itu bedanya itu di beberapa gerakan tangan sama mata. Oh, tangan Iya. dan mata itu lebih lebih ditingkatkan ya di versi yang kedua ya. Versi yang kedua. Tapi sebetulnya di versi 1 dan versi kedua ini masih ada ketersangkut pautan nggak sih dari dari konsep tarinya dan apanya, atau memang lepas-lepas ini versi 1 dan versi 2? Kalau ini kayaknya masih sama, cuma Sama ya? beda gerakan aja, lebih bagusin gitu. Lebih Ya. diperhalus Diperhalus lagi, lagi, ya. lebih elegan lagi, belum nanti naik level lagi ke versi 3 dan ada 4 versi ya kalau nggak salah. Ada banyak sih itu. Banyak Iya. bluffers. Luar biasa. Kalau condong hanya 1. Kalau condong juga ada banyak, cuma condong itu kan salah satu bagian dari tari legong. Oh. Jadi tari legong itu ada macam-macam. Iya, Yang iya. dibelajarin baru legong condong yang paling gampangnya gitu. Yang paling Iya. gampangnya itu adalah condong ya. Oke, nah berarti Sema sendiri pasti punya orientasi ke depan. Aku harus bisa untuk bisa menarikan tari sesuatu apa gitu. Ada nggak cita-cita yang lebih jauh lagi nanti untuk di dunia tari Bali ini? Kalau di tari Bali ini pengen coba tari oleg karena dari waktu itu tuh belum kesampaian karena Oh iya? ya. Oh. Tari oleg ini tari perempuan karena kan kalau tari kebiar duduk itu tari buat laki-laki. Jadi pengen coba yang lebih feminim gitu gerakannya. Oh gitu ya, lebih halus dan Iya, itu lebih pastinya latihannya lebih sulit lagi kayaknya ya. Oke, kita ke Dara dulu. Di tahun 2025 ini Dara, potensi yang sudah ada, talenta yang sudah ada, Dara sendiri mungkin secara pribadi punya cita-cita, aku pengen ngembangin lagi apa gitu. Boleh dong cerita ke Bluffers? Dara mau ngembangin dan saudara juga, tarian Oke. Dara juga. Dara mau nguasain tari-tari tradisional juga mulai. Oke. Iya. Kalau tari tradisionalnya versinya Dara lebih cenderung ingin menguasai tari apa? Kayak jaipongan mungkin ya. Jaipongan ya? Kayak tadi itu ya, gitu ya? Iya. Oh, tapi kan sebetulnya basicnya sudah punya ya? Iya, mungkin ya. Sudah punya ya, oke. Dara sendiri mungkin punya tips-tips sendiri nih secara pribadi gitu ya, untuk bisa terus menguasai tari-tarian itu, entah itu modern, entah itu tradisional. Kalau dari diri sendiri itu gimana sih cara mendisiplinkan dirinya gitu ya, untuk aku harus bisa apa segala macam? Punya tips sendiri nggak sih? Paling kayak cari referensi-referensi gitu, terus kuatin nyari-nyari motivasi gitu. Oke. Jangan takut buat nyoba gitu. Jangan takut buat nyoba. Catat Bluffers, ini yang jadi topik obrolan kita hari ini ya. Talenta sejak dini ini jangan kita abaikan. Tapi sebenarnya teman-teman ini sadar nggak sih bahwa punya talenta dalam diri masing-masing tuh? Dari Sema mungkin nyadar nggak sih, aku ternyata bisa ya tari ini? Nyadar nggak sih, atau mama yang justru bilang kamu tuh sebetulnya berbakat di gitu? Dari mama juga ada, Dari tapi mama dari juga sendiri ada. juga ada kesadaran sendiri. Ada ya, jadi menyadari ya, aku ternyata punya loh potensi untuk seperti ini gitu ya. Oke, kalau Dara sendiri, mamanya? Iya, mamanya. Dara sendiri nggak sadar sih waktu itu karena kan nggak pernah keluar lagi. Kalau sekarang ya nggak pernah nari-nari, terus diajak mama ke sini. Gitu. Ya, terus mau mulai lagi. Gitu ya. Mulai lagi. Gitu. Oke, khusus buat Dara nih kayaknya kalau dilihat dari tone suaranya, voice-nya, suka nyanyi juga? Enggak, Dara nggak bisa nyanyi. Nggak bisa nyanyi, tapi Iya. suaranya bagus loh. Nggak coba mau nyanyi?
Nggak tahu ya nanti. Nggak tahu. Kalau bisa mau. Mau karena kalau nggak salah sebenarnya. mamanya penyanyi juga Iya, ya. mamanya penyanyi. Kenapa mamanya nggak ngajarin nyanyi sih? Mama. Mamanya sombong banget ya. Mamanya nggak mau tersaingi kayaknya ya, nggak juga ya. Karena memang kan masing-masing sudah punya porsinya masing-masing Iya, ya. betul. Dan kalau Dara sendiri kayaknya dibanding dunia tarik suara lebih suka di Nari. seni tari. Iya, seni Oke. tari. Kalau Sema sendiri seneng nyanyi nggak sih? Paling nyanyi Jangan-jangan di rumah suka aja. di rumah. aja, ya. Oke, tapi seneng ya nyanyi-nyanyi sesuatu apa gitu Iya. ya. Oke, kalau kita bicara nyanyi nih, kita bicara di luar dunia tari. Kalau di musik seneng musik-musik apa, Sema? Kalau akhir-akhir ini sering dengar lagu-lagu kayak rock Rock, sama tari iya. Bali dengerin lagunya. Nggak apa-apa sih, tapi rock ya. Iya. Indonesia Barat. Barat. Barat Blavers luar biasa kan. Ini bakat-bakat yang kita nggak pernah tahu kalau kita nggak ngajak ngobrol. Dara sendiri gimana? Dara suka lagu-lagu barat sih. Barat juga. Iya, barat Kenapa nggak juga. suka lagu-lagu karya seniman musisi Indonesia sendiri? Suka sih sebenarnya, cuman jarang dengerin aja. Jarang dengerin. Oke. Alirannya lebih ke genrenya apa? Sama rock juga lagi jangan-jangan. Bisa ke rock, bisa ke pop. Pop. Oh gitu ya. Oke. Oke, sebelum kita tutup obrol-obrol seru kita yang sebetulnya cukup singkat, tapi mudah-mudahan dari obrolan kita yang singkat ini bisa memotivasi juga teman-teman atau Blavers di luar sana, terutama yang juga mulai ingin mencoba, aku pengen mencoba ini, itu dan sebagainya, khususnya apalagi tari ya. Oke, Sema punya tips nggak, berbagi tips buat teman-teman nih yang ingin mencoba memulai memasuki dunia seni tari dan sebagainya, kira-kira bisa berbagi pengalaman atau tips sesuatu mungkin Sema buat teman-teman? Kalau buat teman-teman itu paling jangan patah semangat, terus harus percaya diri terus. Karena kalau kita udah percaya diri, kita bisa coba-coba hal-hal yang pengen kita lakuin gitu, kayak misalnya nari atau kan nyanyi. Gitu ya. Iya. Setuju, sependapat saya juga. Catat tuh Blavers. Dara sendiri pasti punya tips juga nih. Gimana Dara? Iya sama, Sama percaya ya? diri gitu ya. Jangan takut mencoba. Betul. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Gitu ya. Terus ada lagi apa? Ada apa lagi? Udahlah itu aja. Itu aja ya. aja. Sebab kalau disamain semua nanti contekannya keluar semua ya. Tapi paling enggak itulah hal-hal utama yang kira-kira teman-teman bisa serap dari obrolan mereka. Mudah-mudahan spirit dari mereka juga bisa menularkan ke Blavers juga yang lagi nonton acara kita ini di Talenta on Bla, khususnya mengawali tahun 2025 ini, menggali talenta sejak dini. Oke Blavers, kita pasti akan selalu menghadirkan talenta-talenta yang tidak kalah luar biasanya dibanding hari ini, khususnya di tahun 2025 ini. Sukses selalu buat Blavers dimanapun berada, sehat selalu dan pastinya semangat terus dan harus lebih bahagia di tahun 2025 ini. Bersama saya Ferry Flow, Blabla Radio Space, listen and enjoy. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Just stay. 지금 이 시간을 멈춘 채 너와 함께라면 난 I could die in this moment. Forever young, forever young. Let's take it to the forever young, forever young. 너의 눈에 비친 나의 모습이 늘 처음 만난 그날만 같길. Yeah. 소리 없이 타오르는 불꽃같이 마지막처럼 내 입 맞추길. Hey. 달빛 아래 내 맘은 설레이는 낮수로 춤추러 갈래. Let's go. 시간 let go. 오늘이 가도 후회롭게 시간이 우리 둘을 떼어놓을 수 없게 순간이 영원할 수 있게 넌 내 마음